Halo semuanya, mungkin kalian banyak banget yang nonton channel YouTube gue dan mungkin beraspirasi gimana caranya bisa jadi investor yang sukses. Di sini kita akan bahas kiat-kiatnya apa aja sih untuk menjadi seorang investor yang sukses. Apakah harus pintar banget secara finance? Apakah pintar banget accounting? Apakah harus bisa baca grafik terbalik kiri kanan atas bawah? Di sini kita akan kupas tuntas bagaimana caranya menjadi investor yang sukses. Kalian pernah dengar nggak soal yang namanya Ronald Read? Jadi ini kisah tahun 2015 sebenarnya di mana dia seorang OB, janitor. Jadi dia sebuah bukan janitor, bukan OB. Janitor apa sih? Janitor itu apa? Tukang bersih-bersih ya? Oh, cleaning service ya. Dia adalah seorang cleaning service ya. Dan dia begitu dia meninggal, dia punya 8 juta dolar. Akhirnya dia bagikan ke beberapa charity. Nah, aneh nggak? Cleaning service punya 8 juta US dollar. Itu berapa ratus M gitu kan ibaratnya. Itu sampai 100-an M lebih. Mungkin kalian nggak bahkan ketemu hal-hal kayak gini di bidang yang lain ya. Kalau misalnya di investasi ada nih, kayak misalnya cleaning service bisa punya 8 juta dolar. Kita juga bisa lihat Lo Keng Hong yang beliau dulunya seorang OB, sekarang asetnya 2,5 triliun. Cerita ini kalian banyak dengar di mana-mana. Investor saham bisa begini. Tapi kalian nggak pernah dengar hal-hal seperti ini di industri yang lain. Contohnya, kalian nggak pernah dengar ibaratnya orang cleaning service nih, tiba-tiba dia bisa jadi bedah untuk surgery hati gitu. Kalian nggak pernah dengar gitu. Kalian nggak bisa dengar cleaning service, tiba-tiba bisa main golf ngalahin Tiger Woods. Kalian nggak pernah dengar. Tapi di investasi, itu bisa kejadian. Nah, kalian bingung nggak? Ibaratnya kok cleaning service ini bisa ngalahin orang-orang yang even misalnya sekolah di Harvard, MBA segala macam. Karena investasi itu adalah soal mindset dan kesabaran dibanding skill, ya. Jadi mindset dan kesabaran itu jauh lebih penting dibanding skill. Mungkin kalian banyak yang bingung. Karena kenapa? Mungkin kalian datang ke channel gue untuk nyari resep rahasianya dalam investasi, cara beat market gimana, cara pick stocks yang winning itu gimana, cara bisa pilih saham yang ibaratnya 100% terbang, 200%, cara dapat multi bagger gimana. Tapi hal paling penting dalam menjadi seorang investor yang sukses adalah sabar. Warren Buffett itu mengumpulkan hampir 99% kekayaannya itu di umur 70 tahun. Banyak yang nggak tahu hal ini, tapi itu kenapa bisa begitu? Karena yang namanya compounding interest. Investing itu adalah field yang unik, di mana kalian orang-orang biasa itu bisa even kalahin fund manager gitu. Kalau kalian invest di reksadana indeks saja, misalnya indeks Indonesia, karena fund manager kan tujuannya untuk dia mendapatkan management fee adalah dia untuk mengalahkan indeks. Tapi nyatanya secara fakta kita lihat bahwa nggak semua fund manager itu bisa beat the index gitu. Gue nggak bilang bahwa nggak ada yang bisa beat the index, gue punya teman-teman yang bisa beat index mungkin 100%. Tapi nggak semua fund manager gitu. Nah, apakah pertanyaannya kalian sepintar fund manager ini? Belum tentu gitu. Kalian might as well lebih baik untuk invest BCA, mungkin BRI, lalu setiap bulannya kalian konsisten tabung terus ya kan? Dibanding kalian coba stock picking yang aneh-aneh gitu. Yang dimana kalian coba ini dan nggak berhasil, akhirnya kalian menyerah di saham gitu. Karena tujuannya kita investasi, kita berada di gamenya. Di game menjadi seorang investor selama mungkin gitu. Jadi kita mau berada di dunia saham ini selama mungkin. Jangan ibaratnya kita bisa return misalnya beris kemarin return 300 ya kan. Tidak kalian masuk Kimia Farma nyangkut Antam lagi, kalian keluar dari pasar modal gitu. Kalian bilang, "Oh, saham ini judi, saham ini nggak bisa kasih kalian untung, saham ini wah haram gitu kan." Jangan kayak gitu. Tujuannya kita menjadi investor adalah kita bisa lama di pasar modalnya. Jadi jangan ambil resiko yang kalian nggak bisa tahan gitu. Karena kalau misalnya kalian invest di portfolio yang misalnya contoh seperti gue adalah seorang investor yang konsentrasi gitu. Jadi gue masuk saham tuh mungkin satu atau dua. Jadi kayak gue punya anak aja satu atau dua, tiga itu agak kebanyakan. Biasa gue masuk satu atau dua di hampir semua uang gue gitu. Kenapa gue begitu? Karena gue punya conviction dan gue yakin. Tapi efek sampingnya apa? Yes, gue return bisa tinggi dengan melakukan hal itu. Tapi ada efek sampingnya. Dimana kalau kita pick saham secara individual, volatilitasnya akan berbahaya. Maksudnya apa? Misalnya gue pilih saham A nih. Saham A di harga misalnya 3.000. Saham A yang di harga 3.000 ini bisa aja besok tuh 2.500. Tapi time frame gue memang agak panjang, mungkin 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, kita nggak tahu. Tapi dalam waktu dekat, itu saham bisa turun bahkan sampai 10-15% gitu. Kalau misalnya kuartal 4 ini, oh kira-kira misalnya nggak sesuai ekspektasi para analis, sahamnya turun. Itu kan ibaratnya, wah gue masukin uang besar di sana gitu. Jadi kalau misalnya gue minus 10%, gue bisa tahan nggak punya floating loss misalnya 1M gitu. Nah, belum tentu semua orang bisa tahan hal yang sama. Akan lebih gampang untuk kalian kalau kalian just buy the index itu. Kalian beli IDX 30 aja, udah kalian lupain, kalian invest tabung setiap bulannya. Untuk rata-rata orang yang memang bukan nggak punya akses ke informasi dan lain-lain, itu merupakan hal yang baik gitu. Kalian pilih saham yang udah pasti beat benchmark ya, misalnya BCA gitu. Kalian tabung aja BCA setiap bulannya. Daripada kalian so ide untuk cari small cap yang ibaratnya bisa terbang 100 kali. Karena yang bisa terbang 100 kali itu bisa turun ke gocap juga gitu. Kalian bisa kehilangan uang kalian dan lain-lain. Jadi the game dari investasi adalah kita bersabar. Contohnya, investasi itu bukan soal pinter-pinter atau nggak pinter.
Tapi kita misalnya lihat di sini adalah Warren Buffett ya, Charlie Munger dan Rick Guerin. Kalian mungkin tahu Warren Buffett dan Charlie Munger ya. Dia adalah duonya dari Berkshire Hathaway. Tapi kalian nggak tahu ada trio yang ketiga namanya Rick. Jadi Rick ini kenapa ibaratnya dia nggak sukses Warren Buffett gitu, nggak jadi household names, orang nggak kenal sama dia. Karena dia nggak sabar seperti Warren Buffett. Warren Buffett pernah bilang bahwa dia nggak pernah terburu-buru dalam menjadi kaya. Karena dia tahu dia pasti bisa menjadi kaya dengan yang namanya compounding interest. Dia nggak terburu-buru. Sedangkan Rick ini terburu-buru. Dan mungkin banyak hedge fund manager yang lain tuh yang terburu-buru. Jadi Rick ini mungkin lebih pintar sebenarnya dari Buffett. Tapi karena dia nggak sabar, dia masuk betting pakai margin yang besar dan itu akhirnya dia bangkrut. Gitu. Even Warren Buffett sendiri yang bail out Berkshire Hathaway-nya dia. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ini? Bedanya Buffett dan Rick. Bedanya Buffett adalah dia punya kesabaran yang tinggi. Kayak gue pribadi, gue nggak pernah ragu gue akan punya 1 triliun sepanjang masa hidup gue gitu. Tapi gue hanya perlu bersabar mungkin. Bersabarnya berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun. Kemarin gue bikin video soal nabung saham BRI ya. Kalau nggak salah kalian boleh cek itu video gue sebelumnya. Banyak yang komen kayak gini. Itu 30 tahun apakah gue bakal mati nanti 30 tahun? Itu namanya kalian bego gitu. Kenapa kalian ibaratnya nggak mau bersabar 30 tahun gitu. Kalau misalnya gue pribadi, gue mau sabar sampai 40 tahun. Even 50 tahun pun gue akan bersabar gitu. Karena time frame investasi gue itu panjang. Jadi semakin panjang time frame investasi kita akan mendapatkan return yang lebih tinggi. Kenapa? Karena namanya konsep compounding interest. Kalian mau cek di video itu tentang compounding interest. Jadi buat kalian harus bersabar. Jadi jangan takut untuk punya time frame yang panjang dalam menjadi seorang investor. Gak ada kaya cepat di dunia ini. Kalau kalian mau kaya cepat, kalian datang ke Tuyul gitu. Jangan nonton video YouTube gue. Kita di sini mau kaya secara pasti, bukan cepat. Jadi nggak ada no easy way. Kalian mau Excel model sekompleks apapun, mau sepinter apapun, nggak ada ekonomis yang bisa predik ibaratnya 2021 adalah COVID gitu. Kalau kalian tanya semua makroekonomis, mungkin 2020, nggak akan ada yang bisa prediksi GDP kita turun 20% gitu. Kenapa? Ada COVID gitu, ada faktor X, ada black swan yang kita nggak pernah bisa tahu. Gamenya investasi, kita harus bisa selama mungkin menjadi seorang investor. Kalau misalnya kalian nabung semua uang kalian pas COVID, kalian turun 30%, apa yang kalian rasain gitu? Lihat uang kalian minus 30%, belum tentu kalian bisa tahan. Jadi investasi ini banyak faktor psikologinya. Gimana caranya jadi investor yang sukses? Bikin sistem sesimpel mungkin. Kalau misalnya kalian bisa invest BCA setiap bulan, lakukan itu. Kalau misalnya bisa 30 tahun, lakukan itu. Jangan yang ibaratnya kalian bisa rugi dalam tahun depan atau mungkin 2 tahun depan. Tapi kalau kalian mungkin punya informasi yang lebih, kalian punya koneksi ke orang-orang market dan lain-lain, nggak masalah kalian coba small cap stocks gitu. Tapi kalau untuk mayoritas orang Indonesia, gue sarankan beli aja saham-saham yang investable gitu. BRI, BCA, Goto nantinya, Bukalapak dan lain-lain. Jadi jangan coba main saham-saham yang aneh-aneh dulu. Kalau gue pribadi, gue memang gak invest BCA walaupun gue ngomong ini. Kenapa? Karena ya gue pribadi nih, gue pun bilang bahwa gue nggak beat market by persenan yang besar gitu. Misalnya market 12%, mungkin return gue tuh 14-15%. Itu pun dengan knowledge yang gue punya dan koneksi yang gue punya gitu. Jadi untuk rata-rata orang gue saranin untuk just invest indeks saja atau mungkin saham-saham seperti BCA. Karena time frame kita itu mungkin 30, 40, dan 50 tahun untuk mencapai apa yang kita mau dan tujuan finansial kita. Jadi itu aja untuk video kali ini. Mungkin videonya sedikit berbeda dari kalian, ini mungkin lebih kayak gue ceramah ke kalian, tapi semoga kalian tersadari bahwa time frame investasi itu penting banget. Jadi kuncinya dalam investasi adalah kita punya kesabaran di diri kita sendiri.